Untuk penyakit ini sebenarnya kurang populer ya Kak di saat ini, karena kita lebih terbiasanya terdengar sekarang stunting nih lagi heboh, DBD, polio hebohnya segini. Kok tiba-tiba ada penyakit yang namanya frambusia? Kenapa sih dihadirkan? Tentu ada maksud dan tujuan tertentu gitu ya. Cuman untuk secara garis besar, frambusia ini sejenis penyakit kulit, infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Sedangkan pemerintah pusat sendiri sudah menyampaikan bahwa ini penyakit kulit yang terabaikan. Nah, sedangkan dia penting tapi kok bisa terabaikan. Makanya nih diharapkan di kesempatan kali ini kita bisa mengulik penyakitnya itu seperti apa. Nah, kalau untuk dari gejala klinis biasanya kita sering lihat tuh penyakitnya ya kayak luka-luka borok biasanya, luka-luka korengan yang basah yang seperti itu untuk gejala umumnya untuk mengenali frambusia ini. Untuk frambusia sendiri kan penyebabnya bakteri gitu Kak. Bakterinya itu memang beda dibanding sakit-sakit kulit biasa. Nah, untuk saat ini kan memang kasusnya tidak ada, cuman di daerah-daerah tetangga kita ini ada nih kasusnya. Karena ini sifatnya bakteri dan sangat menular. Kalau misalnya di wilayah sekitar kita tuh ada, khawatirnya di daerah kita bisa tertular seperti itu. Nah, untuk frambusia ini unik Kak, karena dia punya 3 periode gejala yang berbeda. Gitu. Perjalanannya panjang, yang ditakutkan adalah ketika sudah stadium akhir susah diobati. Tapi kalau misalnya kita deteksinya itu lebih awal nih, itu tuh pengobatannya gampang banget. Nah, biasanya di stadium awal itu tuh munculnya tuh cuman kayak bentol-bentol doang nih. Bentol-bentol nanti berkembang beberapa hari jadi kayak luka-luka korengan. Nanti borok yang basah seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya udah seperti itu biasanya pasien itu bakal datang berobat. Nah, keluhannya bakalan hilang. Cuman untuk khusus frambusia ini dengan bakteri yang khusus, nama itu kan Treponema pallidum, spesiesnya Peternium. Dia itu gejalanya bakalan hilang, tapi kumannya nggak hilang di badan. Dia bakalan bisa tidur nih di badan manusia itu bisa sampai 5-10 tahun. Kedepannya kalau misalnya pasien ini tidak dideteksi dengan benar nih, tidak dapat pengobatan yang tepat, 5 tahun lagi bakalan datang lagi dengan keluhan yang lebih parah. Bisa seperti ada benjol-benjolan di kulitnya, itu tuh bakalan lebih heboh deh, ruam-ruamnya gitu ya di kulitnya gitu ya. Nah, di tahap yang kedua ini kalau nggak dideteksi lagi, nggak ditangani secara tepat lagi, sembuh memang. Sembuh paling bekasnya bekas kayak hitam-hitam doang kan. Tapi kumannya tidur lagi, bisa 5-10 tahun lagi tidur lagi. Nanti ketika sudah dewasa atau sudah berumur dia datang ke fasilitas kesehatan, yang ditakutkan adalah fase akhir ini. Kenapa? Jahatnya kuman ini pas di awal-awal dia cuma nyerang kulit. Tapi kalau udah di stadium akhir dia tuh bakalan nyerang ke tulang. Bahayanya ya ke tulang. Jadi pasien-pasien itu bisa tulangnya itu membengkak atau ada destruksi atau kerusakan di tulang. Jadi kayak wajahnya tuh bakalan berongga atau punya cacat gitu Kak. Jadi kalau yang kita takutkan adalah ketika pasien sudah di stadium akhir ini tentu mempengaruhi kualitas hidupnya. Dan kalau udah seperti itu pengobatannya udah nggak ada lagi dan susah. Kalau misalnya kita bisa mendeteksi frambusia lebih cepat lebih baik, itu pengobatannya ada dan pasti sembuh. Dan karena itu kan udah banyak kasus-kasusnya tuh, insya Allah sembuh seperti itu. Pengobatannya juga obatnya tidak langka, obatnya ada di sekitar kita menggunakan antibiotik seperti itu. Jadi jangan takut kalau rasanya udah dapat informasi nih, jangan-jangan aku gini gitu ya kan, nggak langsung. Kalau misalnya sudah merasa ada punya gejala-gejala penyakit, kemanapun boleh ke fasilitas kesehatan manapun silakan diperiksakan. Nanti kita ada tersedia alat pemeriksaan penunjangnya. Itu tuh berupa periksa darah. Ambil darahnya simple aja, nggak terlalu banyak-banyak nih. Dan pemeriksaannya juga nggak ditanggung biaya apapun dari daerah kita. Berarti datang aja ke Puskesmas. Ya, periksakan saja, jangan yang harus mendiagnosa diri sendiri atau khawatir di rumah tanpa ada solusi. Bagusnya seperti itu. Bakteri penyebab frambusia ini unik Kak. Dia itu tidak bisa menembus kulit kita yang lagi sehat. Nah, ini kulit kan nggak ada luka-luka segala macam, jadi dia nggak bisa nembus, nggak bisa menginfeksi tubuh manusia. Tapi dia bakalan masuk ke tubuh kita kalau misalnya di tubuh kita ini ada kayak luka goresan atau sebelumnya ada penyakit-penyakit kulit yang lain. Dia tertularnya seperti apa? Jadi kalau misalnya ada seseorang yang dengan penyakit frambusia itu kan lukanya basah nih, cairan luka itu jika tersentuh ke kulit orang lain yang lagi luka, dia masuknya dari sana. Terus yang uniknya lagi adalah dia bisa tertular dari lalat, binatang lalat. Jadi kalau misalnya lalat nih kan bakalan hinggap ke daerah-daerah yang luka borok. Terus dia pindah ke orang lain, rupanya dia lagi luka kulitnya tapi tidak ditutup. Nah, di situ penularannya. Nah, untuk pencegahannya adalah
penyakit kulit ini secara umum ya sangat terkait terhadap faktor kebersihan. Sebenarnya dari segi atau perspektif tenaga kesehatan kami tentu tidak bisa melarang pilihan-pilihan masyarakat yang lebih memilih pengobatan-pengobatan yang tradisional ataupun yang lebih alami seperti itu. Cuman dari saran dari kita kalau misalnya memang dirasa nih penyakitnya tidak sembuh atau tidak ada perbaikan dari usaha-usaha yang sudah dilakukan, tidak ada salahnya lebih cepat untuk memeriksakan diri. Sekedar konsultasi juga boleh. Karena kalau misalnya pengobatan itu adalah pengobatan yang atas persetujuan pasien, gitu. Kita dari segi tenaga kesehatan itu hanya bisa menyarankan penyakitnya seperti ini, penanganannya lebih baik seperti ini. Jadi memang dibutuhkan kesadaran pasiennya saja. Karena kalau kita tenaga kesehatan kan harapannya sama ya, mengharapkan biar pasiennya sembuh, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang lain-lain. Jadi kalau misalnya pasien sembuh kita udah happy aja gitu. Kembali mengingatkan bahwa frambusia ini penyakit kulit yang bisa dicegah dan bisa diobati. Nah, untuk pencegahannya memang kita kembali ke diri masing-masing, bagaimana kita menjaga kebersihan tubuh diri sendiri, kebersihan keluarga dan kebersihan lingkungan. Seperti itu. Jangan takut, jangan khawatir untuk periksakan diri ke tempat kesehatan dimanapun, meskipun puskesmas, rumah sakit ataupun klinik praktek dokter mandiri. Jangan khawatir, lakukan pemeriksaan. Kalau misalnya memang sudah terdeteksi seperti itu penyakitnya, jangan ragu karena obatnya ada dan bisa ditangani dan diobati.